up next, a presentation from Mr. Arif Hidayat, PhD, from the Learning Improvement Consortium of Indonesia, with the moderator, Dr. Nofrion, MPD. The floor is yours. Thank you, Ms. Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat untuk Bapak Ibu semua. Baiklah, kita manfaatkan waktu yang tersedia dengan seefisien mungkin. Narasumber kita, Bapak Arif Hidayat, PhD, ED, telah bersiap. Beliau adalah dari Consortium of Learning Improvement Indonesia. Dan segera saja kita simak paparan beliau. Pak Arif, dengan hormat kita silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion atau Pak Nofrion atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia atas undangannya. Mohon maaf, saya langsung izin buka layar gitu atau berbagi layar, Pak Dion, boleh? Ya. Baik. Sudah dikasih. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, izinkan kami, tim peneliti, untuk berbagi tentang hal terbaru yang kami selidiki terkait dengan learning improvement, khususnya dengan lesson study, yaitu kolegial profesional dalam membangun PCK, Pedagogical Content Knowledge, namun ini adalah kolektif PCK. Dengan penelitian ini merupakan pendekatan naratif. Saya Arif Hidayat, dan saya adalah founder Gerakan Buka Kelas Indonesia yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Sumar, dan saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya PCK bukan hal baru ya bagi Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu pernah mendengar Pedagogical Content Knowledge yang digagas oleh Schulman, seorang Yahudi dari Jerman yang pindah ke Amerika tahun 86. Sebetulnya logika sederhananya ya seperti ini, misalkan saya mengajar matematika, saya mengajar siswa SD, PCK itu berarti saya mengajar matematika untuk siswa SD. Logika sederhananya seperti itu yang kita pahami ya, setahu saya dari paper Schulman 1986. Nah, sejatinya mengajar itu tidak sebatas mentransmisi pengetahuan subject matter kepada siswa. Namun peran PCK di sini adalah mengklarifikasi kebutuhan guru di sebelah kiri untuk dapat mentransformasi konten dalam bentuk yang dapat diakses oleh siswa, namun juga merefleksi bagaimana mencapai transformasi ini. Nah, barangkali ini extended PCK yang kami selidiki berasal dari praktek kami bertahun-tahun mendalami learning improvement lewat lesson study. Nah, Bapak dan Ibu, kita mengerti bahwasanya guru menjadi kuat dalam komunitas pembelajaran profesional. Ini selaras dengan yang disampaikan oleh Sensei barusan, oleh Pak Sumar juga. Dan kemudian guru akan tumbuh secara profesional ketika di dalam komunitas itu. Namun, siapa yang perlu berkolaborasi untuk mempengaruhi pengetahuan dan kompetensi profesional guru? Yang sejujurnya kolektif PCK tidak ada di standar guru di Indonesia, atau mungkin belum ada. Jadi penelitian ini biasanya Bapak Ibu yang mendalami PCK, biasanya riset PCK itu fokus pada describing, modeling, namun sifatnya lebih ke individual. Sifat kognitif, pribadi, individu. Jadi guru tumbuh secara individu. Learning improvement dengan lesson study sejatinya justru bagaimana perkembangannya melebar ke PCK kolektif. Jadi kalau ada PCK seorang guru di SMP, pertanyaannya bagaimana pedagogical content knowledge untuk kelompok guru MGMP IPA, misalkan di salah satu SMP di Kota Padang misalnya. Itu kami menyebutnya kolektif PCK atau PCK. Nah, kolektif PCK ini lebih kepada berasal dari menangkap percakapan kolegial. Jadi yang kami tangkap data itu nantinya adalah percakapan kolegial ketika guru tumbuh kembang dan mengembangkan profesional kolaboratif. Jadi yang kami tangkap adalah proses-proses ini dalam learning improvement. Bentar, nampaknya ada yang bocor ini suara. Boleh dibantu, host? Ya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berbicara dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi, lesson study ini
yang tadi disampaikan oleh pemateri Pak Sumar, termasuk pengembangan profesional kolaboratif. Maka lesson study itu adalah media menumbuhkan kolektif PCK. Nah, kolektif PCK yang dimaksud ini dinyatakan sendiri oleh Schulman. Memang Schulman tidak banyak menyatakan kolektif PCK tahun itu, tapi tahun 2004 ya sekitar beliau setelah pensiun, beliau menyatakan bahwasanya wisdom tentang teaching, kebijaksanaan tentang pembelajaran dan praktek yang guru lakukan di kelas justru lebih penting daripada pengetahuan akademik di kampus. Ini luar biasa gitu. Tapi sayangnya pengetahuan dan praktek serta kebijaksanaan guru di kelas itu kadang-kadang terisolasi dan tidak terdengar. Lesson study membuka itu. Membuka agar kebijaksanaan guru tentang teaching, prakteknya itu tidak terisolasi dan menjadi terdengar. Jadi suara dan narasi guru sebetulnya dapat mengungkapkan wawasan baru. Aspeknya itu jadi kolektif, tertanam secara lokal, dan di-exchange pengetahuannya itu, dipertukarkan pengetahuan itu. Maka pertanyaan esensialnya adalah dalam penelitian kami, bagaimana pengalaman kelas, rekan kerja, dan percakapan profesional signifikan mempengaruhi PCK kelompok guru. Karena ini kami kolektif PCK. Jadi kami mengambil model Guest Newsome tahun 2015, yang akhirnya dengan penelitian kami ini menjadi direvisi model konsensus PCK. Jadi awalnya bahwasanya PCK itu bagian dari pengembangan pengetahuan profesional guru yang sifatnya adalah individu. Pedagogi, konten, kemudian juga kurikulum, assessment, begitu. Dan studi kasus kami adalah guru IPA dan teknologi, yaitu yang melaksanakan siklus lesson study, namun kami membuat interview sebelum buka kelas, kemudian terjadi buka kelas, dan kemudian refleksi, dan interview setelah refleksi, ini 2 semester data, dengan jumlah buka kelas sebanyak 47. Ini di sekolah, salah satu sekolah di kota Cimahi. Dan jadi kalau datanya itu in-depth interview, kemudian kami buatkan grafik, kemudian refleksi, kemudian interview refleksi, kemudian interview refleksi lagi, kami buatkan tematik analisis. Instrumennya berpolanya naratif inquiry, Bapak dan Ibu. Maaf Pak Syamrina, barangkali belum kasih dialog gitu ya, sudah mengajukan tangan, maaf. Naratif inquiry relatif belum banyak digunakan di Indonesia. Kami punya berbagai lapis data. Yang pertama rekaman audio tentu saja, kemudian transkrip wawancara, artefak grafis dari wawancara, catatan kita peneliti, foto, video, kami juga menerapkan research ethics, catatan observasi, dan analisis tematik. Nah, kemudian kami membuat prosedur analitisnya, yaitu semua dengan modified grounded theory, semua ini dimasukkan ke dalam field text, dan field text ini akhirnya di grouping dan dibuat subgroup. Lalu re-reads ya, membaca ulang transkrip tersebut, field text tersebut dengan cermat. Ini yang paling melelahkan barangkali Pak John. Dan kemudian ditandai. Kalau dengan NVivo ini cepat selesai karena dalam bahasa Inggris, tapi ini bahasa Indonesia. Jadi NVivo juga kadang-kadang kurang berfaedah untuk sementara waktu ya. NVivo belum memfasilitasi bahasa Indonesia. Kemudian kita melihat menandai dialog-dialog guru yang penting bagi PCK guru. Kemudian kita membuat 3 dimensi, temporalitas, tempat, dan sosialitas untuk memastikan transparansi, dan 1 plot dialog itu dikomparasi dengan dialog-dialog yang lain. Kemudian dikokreasikan narasinya dengan dialog kelompok guru. Nah, hasil yang briefnya, hasil yang pertama, barangkali kami menemukan dialog yang menurut kita luar biasa, bahwasanya guru mengatakan, kita bisa positif terpengaruh oleh rekan kerja kita. Jadi saya hanya berpikir komitmen mereka lebih penting. Di satu sisi, saya cukup beruntung karena kami duduk bersama sebagai guru IPA SD di kelas, dan mungkin tidak ada hari tanpa saling berbicara tentang mengajar. Lalu ada lagi komentar, saya baru saja mencoba ini dan itu, gitu. Ini kami ringkas. Yang ini efektif ya di kelas ini. Atau beliau berkata, yuk kita lihat cara baru mengajarkan materi ini. Apa yang kami ambil dari hasil yang pertama, kami melihat bahwasanya faktor yang mempengaruhi kolektif PCK lewat learning improvement di proses study, yang pertama adalah local collegial collaboration. Kolaborasi lokal kolegial, ini yang membangun kolektif PCK. Lalu hasil kedua, kami mengquote beberapa dialog yang menurut kami esensial. Yang kedua ini
Saya pertama nggak yakin katanya. Listrik statis pakai plester, ini pembelajaran listrik statis. Biasanya penggaris dan potongan kertas itu hanya tarik-menarik dan diam. Tapi ini dengan plester, jadi diganti pembelajarannya dengan plester, kita bisa tahu ketiganya, tarik-menarik, tolak-menolak, netral. Kayaknya ini beda banget dari apa yang saya alami. Mungkin bisa dipakai saat ngajar di SMP. Gitu. Ini komentarnya guru SD. Jadi ada kecenderungan rekan membantu, memprovokasi, dan untuk berpikir secara berbeda. Nah, kolektif PCK seperti ini sebetulnya adalah kolektif PCK yang menekankan kepada kolektif knowledge structures, struktur pengetahuan kolektif. Lesson study menciptakan struktur pengetahuan kolektif di situ. Kemudian hasil yang ketiga kami ingin tunjukkan, gitu, dialog gurunya. Ini kemarin ini dalam ini berbeda pembelajaran. Kalau tadi pembelajarannya IPA, ini pembelajarannya STEM. Kemarin kita nyobain tuh yang robotik. Pak Pip, tidak saya sebut namanya, bapak tertentu nggak hadir pas yang keduanya. Yowis, puyeng kita nggak bisa koneksi Bluetooth ke robotiknya. Maksudnya ini teknis mendesain robotik. Ibu Pip gitu ya. Berkali-kali kita jelasin gimana robotik ini cara kerjanya sambil stuck, tidak bisa jalan, bagian yang nggak bisa jalan. Lalu ada lagi komentar yang berbeda. Pak Pip, bisa nggak Bapak hadir setiap buka kelas, Pak, dan refleksi kita? Katanya, asli, Pak, komentar Bapak bikin wow. Saya pikir sedikit yang bisa digali dari pelajaran konsep SD, tapi refleksi ini luar biasa. Apa dua makna ini menunjukkan bekerja sama tanpa siklus, dan kalau bahasa mudanya tidak ada orang itu nggak rame. Gitu. Artinya signifikan colleagues. Peran rekan sejawat itu signifikan. Beliau tidak hadir membuat pincang komunitas ini. Gitu. Nah, jadi kolektif PCK ini kami susun secara signifikan ternyata ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, local collegial collaboration, kolaborasi lokal secara kolegial. Yang kedua, collective knowledge structure, struktur pengetahuan kolektif yang terbentuk seiring merencanakan bersama, merefleksi, mengamati pembelajaran, meredesain. Dan yang penting lagi adalah kehadiran mitra, rekan sejawat secara signifikan. Sehingga dari situ kami ingin membuat bold di pedagogi dan membuat bold di sini personal PCK. PCK tidak lagi personal akhirnya. PCK dalam konteks classroom, di dalam learning improvement, di dalam praktek lesson study, dia adalah personal yang kemudian melebur membentuk kolektif PCK. Jadi kolektif PCK muncul mulai dari personal PCK di sini. Ini inactive PCK, PCK yang muncul di kelas secara personal, dan ketika melaksanakan proses pembinaan profesi guru dengan lesson study dalam konteks pembelajaran melahirkan kolektif PCK. Jadi di kolektif PCK itu berbagi secara publik dan mengartikulasikan elemen pengetahuan kolektif yang terletak di luar konteks pembelajaran. Justru kemampuan pribadi guru di daerah ini biasanya diam-diam ini akan terbagi, terdistribusi menjadi kemampuan publik sehingga menjadi common knowledge atau pengetahuan bersama. Saya pikir itu yang kami melihat sisi yang lain dari pengembangan learning improvement lewat lesson study dalam mengembangkan pedagogical content knowledge, khususnya kolektif PCK. Karena kami percaya dengan quote terakhir, kualitas pembelajaran tidak mungkin lebih tinggi daripada kualitas gurunya. Ini menandakan kualitas PCK dalam kelas yang terbentuk tidak mungkin lebih tinggi daripada kualitas PCK gurunya. Nah, membangun PCK guru yang personal ini akan lebih mudah jika kita membangunnya adalah dengan kolektif PCK. Karena di situ ada transposisi didaktis. Saya pikir itu dulu, Pak Yon. Mohon maaf saya ngomongnya cepat. Ya. Saya percaya ini kan direkam ya dan di YouTube juga, jadi teman-teman bisa melihat ulang. Saya kembalikan lagi ke Pak Dion. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arif ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make it simple, small but beautiful, less is more. Ini satu insightful presentation yang bagi kita barangkali ya ini merupakan hal baru bagaimana menciptakan kolektif PCK. Kalau selama ini mungkin individual PCK, sekarang ada dikenalkan oleh Pak Arif dengan kolektif PCK melalui lesson study dalam konteks learning improvement. Oke, sekarang kita kasih kesempatan nih, mumpung Pak Arif ini sebenarnya beliau sedang ditunggu-tunggu ini untuk gabung di tempat lain, tapi beliau masih meluangkan waktu. Masih ada waktu untuk melayani pertanyaan Pak Arif ya, kita beri kesempatan.
Baik, silakan. Kalau ada yang raise hand langsung bertanya, kita silakan kepada hadirin. Silakan. Kalau ingin nuliskan langsung di ruang chat juga silakan. Kita tunggu kepada Bapak Ibu semua yang akan bertanya langsung ke Pak Arief tentang materi yang baru saja beliau sampaikan dengan topik kolektif PCK, dan tentunya ini juga sangat menarik ya. Ini sudah ada satu yang raise hand. Yang pertama Bapak Raga Cipta Prakasi. Beliau seorang dosen di Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Mr. Raga silakan. Assalamualaikum Pak Arief. Salam. Ya, Waalaikumsalam Pak Raga. Iya, mungkin Bapak masih ingat saya 2019 lalu juga pernah ketemu Bapak di Padang, waktu itu saya MC. Iya. 19. Jumpa lagi ya Pak Raga ya. Iya Pak, semoga sehat selalu Pak. Ya, pertanyaan satu Pak, saya tertarik banget dengan yang baru-baru Bapak sajikan. Tapi pertanyaan saya begini, semisalnya di salah satu institusi pendidikan belum tersentuh dengan lesson study. So of course we have to start with the beginning ya, kayak satu atau dua guru yang terlibat dalam posisi itu. Memungkinkan nggak kira-kira jika kita mulainya pada level yang berbeda, Pak? Contoh satu itu ngajarnya geografi, satunya ngajarnya IPS gitu, atau satu yang ngajarnya SD IPA, tapi karena dia guru tunggal dia bergabung dengan guru lain, misalnya IPS atau matematika begitu Pak. Apakah sistem seperti itu bisa juga membentuk kolegial PCK-nya? Sementara knowledge-nya kan berbeda nih Pak, gitu, antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, semisalnya memang dalam proses pembentukan kolegial PCK tadi menemukan permasalahan inti yang terjadi di sekolah atau di institusi pendidikan tersebut, proses untuk gimana ya saya bilangnya, menempatkan solusi atas masalah itu sebaiknya seperti apa Pak? Karena kan temuan-temuan itu sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai landasan perubahan ya Pak ya. Kira-kira begitu pertanyaan saya dulu Pak sejauh ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Raga. Silakan satu penanya berikut yang raise hand langsung bertanya ke Pak Arief. Kita masih beri kesempatan atau tuliskan pertanyaannya di ruang chat. Nah, sambil menunggu kita langsung saja. Pak Arief silakan berikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Dion. Pak Raga nanti mohon maaf, yang pertanyaan kedua saya kurang menangkap. Saya ingin jawab yang pertama. Ketika lesson study atau learning improvement practices dilaksanakan antar kelompok guru yang berbeda subjek, sebetulnya sangat memungkinkan kalau serumpun. Kalau asumsi serumpun, maka kolektif PCK sebenarnya tidak terlalu jauh, Pak. Kalau yang serumpun, let's say IPA, IPS, itu serumpun. Justru kolektif PCK-nya akan semakin kaya. Namun bagaimana kalau yang tidak serumpun? Misalkan buka kelasnya geografi nih, lalu guru matematik, guru sains, dan guru bahasa juga bergabung. Maka di dalam kolektif PCK, dalam konteks learning, itu ada yang penekanannya adalah kepada the way of students thinking, cara siswa berpikir. Ketika cara siswa berpikir, lintas subjek pun ini bisa memperkaya kolektif PCK. Misalkan saya di bagian fisika Pak, lalu saya melihat proses refleksi, melihat research lesson, buka kelas, dan melihat perencanaan mata pelajaran yang sebetulnya misalnya ini PPKN gitu Pak. Nah, saya tetap bisa mengambil, namun tidak di dalam kontennya yang mungkin saya tidak expert di situ, tapi di dalam konten the way of students thinking, cara siswa berpikir. Ini pun bagian dari learning konteks kolektif PCK. Nah, IPCK, inactive PCK, PCK personal, itu memang lebih didominan kepada background subjek kita. Namun kolektif PCK, dia meluas tidak hanya di subjek kita, tetapi juga dia meluas di dalam konteksnya. Misalkan konteksnya social emotional learning. Misalkan konteksnya the way of students thinking. Misalkan konteksnya metakognitif. Nah ini yang masih menjadi area luas Pak untuk diselidiki. Ini paper tahun 2021 ya. Jadi masih banyak area luas ternyata ketika membuat PCK, pedagogical content knowledge, the content itself menjadi multi content gitu, Pak Raga. Itu yang memang kami rasakan sendiri ya ketika
Kami menghadiri buka kelas dan refleksi untuk subjek-subjek yang bukan di rumpun kami, Pak. Tetapi kami dapat benang merahnya adalah the way students thinking, cara siswa berpikir. Sehingga kami memiliki shift dan perpindahan pembelajaran rumpun IPA, rumpun IPS, rumpun agama, rumpun sosial. Yang kami ketahui adalah memfasilitasi siswa belajar. Ketika memfasilitasi siswa belajar, saya harus tahu subjeknya. Tetapi saya berbeda subjek, saya menjadi observer, saya bisa melihat yang sebelahnya, next level dari memfasilitasi siswa belajar, yaitu memfasilitasi siswa berpikir. Nah, maka itu bagian yang bisa ditangkap dari PCK. Barangkali itu yang nomor 1. Nomor 2, maaf Pak Raga, saya tadi distract tadi, maaf. Nggak apa-apa Pak, cukup terjawab dua-duanya Pak. Saya sudah mengerti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arief dan Pak Raga. Ini kita beri kesempatan berikutnya ada raise hand. Ini ada Prof. Herawati. Selamat sore, Prof. Oke, Prof. Terima kasih Pak Nofrion dan Pak Arief. Wah, saya tertarik ini Pak Arief. Wah, saya nggak pernah belajar ini mengenai kolektif PCK ini. Yang saya tanyakan apa, mengapa, bagaimananya Pak. Tujuannya ini saya akhirnya bisa mikir-mikir ya bahwa ini bisa lebih kuat gitu ya karena kolektif ya seperti yang diceritakan Pak Sumar tadi. Jadi satu rumpun kan ada 4 rumpun itu tadi bisa lebih gitu ya, lebih kuat untuk mengatasi masalah tertentu gitu ya Pak ya. Terus pentingnya apa lalu bagaimana Pak untuk mengembangkannya itu Pak? Itu aja, apa, mengapa dan bagaimananya Pak untuk kolektif PCK. Makasih ya. Makasih Prof. Herawati dari Malang ya. Pak Arief, ya, silakan Pak Arief, ini urgensi dan langkah-langkah mengembangkannya seperti apa? Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Prof. Kami satu tim ya di BIMTEK di Kemdikbud. Pada dasarnya ketika single PCK, personal PCK, misalkan PCK-nya guru fisika, guru biologi, guru kimia, itu dibangun dari personal experience, pengalaman pribadi, dan dibangun dari crafting knowledge, pengetahuan yang diperoleh saat dia pelatihan-pelatihan, dan academic knowledge gitu. Namun ini personal. Ketika melaksanakan proses pembinaan profesional yang bersifat komunitas, dalam hal ini misalkan lesson study, justru yang terjadi adalah bagaimana personal PCK ini bertambah. Di penelitian yang sebelumnya, personal PCK itu bertambahnya adalah dengan pelatihan. Personal PCK bertambahnya dengan kajian mandiri. Personal PCK bertambahnya dengan menulis artikel dan sebagainya. Tapi sejatinya personal PCK itu dibatasi kepada bagaimana orang dewasa belajar. Orang dewasa belajar ternyata harus dengan transpos, beralih peran, transposisi didaktis. Nah, mengalami transposisi didaktis ini menyebabkan personal PCK-nya bukan saja ke atas, tapi meluas. Gitu. Maka tadi bagannya adalah bagan 2 dimensi. Itu dan mungkin sebelumnya tidak diperoleh ketika single PCK atau enacted PCK. Menghadiri atau mengalami proses mendesain, research lesson, merefleksi, meredesain lagi, itu adalah bagian dari menumbuhkan kolektif yang merupakan proses transposisi didaktis. Kita berada di daerah akademisi barangkali di sini, kemudian kita berada di daerah komunitas, di lesson design, di pembelajaran siswa, ini memberikan feedback, dan feedback ini akhirnya membentuk PCK baru yang sebelumnya tidak terbentuk oleh diri sendiri. Maka inilah yang kemudian diistilahkan dengan PCK, kolektif atau kolektif PCK. Menurut saya ini penting, pertama adalah meningkatkan profesional guru bukan sebagai personal knowledge, tapi sebagai collective knowledge. Itu menurut saya penting. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua adalah menaikkan level kelompok. Sehingga ketika kelompok ini melaksanakan proses misalkan lesson study, maka kualitasnya akan terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh. Sehingga lesson study itu siklusnya bukan siklus yang berputar tapi horizontalnya sama, tapi berputar horizontalnya naik gitu Pak. Ini maaf saya melukiskannya dengan jari saya gitu. Jadi dia berputar tapi horizontalnya naik gitu. Karena kolektif PCK yang dibangun di kelompok itu strukturnya juga naik. Dan mungkin ini akan memperkecil kejenuhan kelompok guru untuk melaksanakan pembinaan profesi.
Itu barangkali Prof yang bisa saya sharing yang saya. Ya, bukan main Pak Arif. Terima kasih banyak ini membuka wawasan saya. Iya, Prof. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, sama-sama Prof Hera, salam dari Padang. Ya, saya ngirim 2 mahasiswa ke Padang, Pak Nufrion. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, sebenarnya Maisuna. Baik, sama-sama. Baik, peserta kita masih beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya langsung. Ini Pak Arif masih ada waktu bersama kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kesempatan ini mari kita manfaatkan dengan sebaiknya. Masih ada yang raise hand, saya coba boleh juga di ruang chat kita. Oke. Nah, ini sepertinya belum ada yang akan bertanya langsung. Kalau begitu, Pak Arif. Ini ada dari Ibu Aini ya? Ibu Aini, sebentar. Sebentar. Oh, ya. Ibu Aini, oke. Ya. Pak Arif, ini dari Ibu Aini. Keterlibat tadi sama daftar hadir ya. Adakah kolektif PCK serupa dengan multidisiplin lesson study? Silakan Pak Arif, langsung diberi jawabannya. Terima kasih Ibu Aini. Kalau tidak salah menyebut, mungkin ini Ibu Aini dari UKM kalau tidak salah ya, Bu Aini Hadiah. Ya, Ibu Aini, yang kita tahu praktek LS di Indonesia, lesson study di Indonesia itu ada school-wide lesson study atau school-based lesson study, kemudian ada subject association lesson study. Di mana lesson study ada yang satu rumpun pembelajaran, ada satu rumpun lintas rumpun subjek. Nah, PCK, kolektif PCK bisa muncul dari keduanya. Dia bisa muncul dari keduanya. Karena yang dibangun, karena yang disentuh adalah learning context ketika guru itu mengalami proses pengembangan profesi di lesson study. Jadi dia tidak serupa, dia bisa muncul dari 2 simulasi. Simulasi inside satu rumpun atau simulasi bersama kelompok guru di dalam rumpun yang berbeda. Barangkali itu Pak Nofrion, sekaligus saya juga ingin menutup gitu Pak Nofrion. Ini luar biasa, terima kasih sekali kesempatannya dan saya dari tadi di streaming di YouTube ya sambil ada kegiatan dan saya juga izin pamit Pak Nofrian dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Nofrion. Di sela-sela izin pamit Pak Nofrion, mohon maaf. Izin pamit Pak Zul, Prof. Hera, guru-guru saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan lanjutkan sesi ini.